Selamat datang di channel Mbah Rogan bersama saya Ipang. Jadi Mbah Rogan Sharing ini merupakan sebuah konten yang saya ingin sharing aja gitu. Baru-baru ini kita dapatkan kabar gembira tentang bagaimana akan diteruskannya pembangunan jalan lingkar. Jalan lingkar ini sendiri sempat mangkrak 4 tahun lalu, baru akan dilanjutkan kembali tahun ini. Yang mana jalan lingkar ini tujuannya untuk mengurai kemacetan. Dan juga beberapa waktu lalu kita sering mendengar adanya insiden kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa, dan jalan lingkar ini adalah salah satu alternatif solusi dari masalah tersebut, karena nantinya tidak akan ada lagi kendaraan-kendaraan besar masuk ke kawasan kota. Nantinya jalan lingkar ini akan terhubung dari Balai Raja, Kecamatan Pinggir, hingga kilometer 11, Kecamatan Batin Solapan, Desa Petani. Tentu ini sangat mengurangi potensi macet, resiko kita ketemu mobil besar, dan juga membuat masyarakat lebih nyaman berkendara tentunya. Tapi di sisi lain, hal ini akhirnya menjadi sebuah polemik, yang mana jalan lingkar ini sendiri masuk dalam kawasan hutan talang, yang mana hutan talang ini merupakan salah satu hutan dengan jalur gajah Sumatera, dan juga di kawasan ini masih banyak terdapat titik-titik hidupnya habitat dari hewan tersebut. Nah, terjadilah pro kontra di sini. Tentunya dari masyarakat sendiri, jalan ini tentu akan menjadi sangat berfungsi gitu. Tapi di sisi lain juga kita juga membutuhkan hutan. Nah, bahkan peristiwa ini sampai masuk dalam postingan Instagramnya dari Geonat Indonesia ya. Sempat terhenti selama 4 tahun, akhirnya proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri di sebagian hutan talang kembali dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pembangunan jalan ini digadang-gadang mampu mengurai kemacetan. Jalan alternatif ini membujur dari Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir sampai KM 11 Desa Petani, Kecamatan Batin Solapan. Proyek ini sontak saja memicu pro dan kontra. Hutan talang bukan sembarang hutan. Di hutan ini merupakan zona perlintasan gajah Sumatera. Hal inilah yang memicu polemik. Tercatat sejumlah gajah liar masih terpantau berada di dalam area hutan talang yang terkena proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri di Kabupaten Bengkalis, Riau. Proyek jalan ini dianggap sebagai langkah untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan memperbaiki akses ke kota Duri. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran serius terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pembukaan hutan ini, seperti hilangnya habitat bagi satwa liar dan potensi konflik antara manusia dan gajah yang bisa meningkat. Lantas bagaimana keberlangsungan hidup gajah Sumatera di tengah ekosistem yang kian rapuh? Bahwa alih fungsi hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, kami mencoba memahami, kami paham, kami mencoba mengerti. Artinya memang kita sebagai manusia betul membutuhkan lahan, betul membutuhkan jalan, betul membutuhkan infrastruktur untuk kita melangsungkan hidup kita. Satwa seringkali berkompromi terhadap manusia. Bukankah kali ini kita juga bisa berperan untuk berkompromi? Bukankah kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, mampukah kita atau maukah kita berkompromi untuk sedikit lebih berpihak kepada kepentingan para satwa, kemudian kepentingan hutan, yang notabene di masa depan itu akan menjadi bagian penyelamat umat manusia di masa depan. Bisakah kita berhenti sejenak dalam proses pembukaan hutan talang ini untuk kita bertemu, untuk kita duduk bersama pemerintah kabupaten, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, teman-teman korporasi yang berada di lapangan, teman-teman LSM yang ada di lapangan, kami di media, kalian atau kita semua sahabat National Geographic Indonesia bisa berkumpul untuk duduk bersama, berdiskusi, lalu kemudian mudah-mudahan harapan kami satu diskusi tadi berujung kepada munculnya pilihan-pilihan baru yang lebih ramah kepada hutan talang. Saya dedikasi National Geographic Indonesia dalam usaha menyelamatkan hutan talang. Tetap menjelajah. Nah, kalau dari teman-teman sendiri bagaimana? Apa pendapat teman-teman terhadap pro dan kontra dari permasalahan jalan lingkar ini? Silakan tulis di komentar ya. Dan silakan bagikan postingan ini kalau menurut kalian postingan ini menarik. Oke? Ya, kalau dari saya pribadi semoga ditemukan solusi yang terbaik dari semua pihak terkait. Jangan sampai ada yang dirugikan. Pastinya petinggi-petinggi kita tentu bijak dalam mengambil sikap dan membuat keputusan. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe,
dan sampai jumpa.